Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirdariani dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di video kali ini saya akan menampilkan video praktik saya mengenai micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah jika sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di kelas ini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, Lestia, Ibu minta tolong pimpin untuk berdoa ya. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang Ibu akan share link absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Ya. Silakan kalian lihat di chat Zoom. Silakan kalian isi link absen terlebih dahulu ya. Ibu akan tutup link absennya hingga pembelajaran ini berakhir. Oke. Materi sebelumnya kita telah belajar mengenai kewirausahaan dan wirausaha, dan untuk minggu ini kita akan mempelajari materi mengenai peluang usaha. Tujuan kalian mempelajari peluang usaha ini agar kalian dapat memahami peluang usaha baik produk ataupun jasa, dan juga kalian dapat menentukan faktor keberhasilan atau kegagalan dari seorang wirausaha, dan juga kalian juga dapat menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan kalian masing-masing. Nah, peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu kata peluang dan usaha. Apakah ada yang tahu apa itu arti kata peluang dan apa arti kata usaha? Saya, Bu. Ya, silakan Marta. Peluang adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya, Bu. Ya, betul sekali Marta. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Nah, tujuan yang hendak dicapainya itu seperti apa sih? Jadi tujuan yang hendak dicapainya itu bisa dalam bentuk keuntungan, yaitu seperti uang, kekayaan, popularitas, status sosial, atau bahkan kepuasan batin. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang ini dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, apakah ada yang tahu sumber dayanya itu apa? Saya, Bu. Iya, Sumber silakan. daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Iya, betul sekali Reni. Jadi sumber daya tersebut itu dapat digunakan oleh seorang wirausaha agar dapat menunjang kegiatan usahanya. Nah, kemudian perlu diketahui anak-anak bahwa tidak semua peluang usaha itu dapat dikerjakan karena perlu dianalisis terlebih dahulu. Nah, analisisnya itu disebut dengan analisis peluang usaha. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Jadi, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Jadi, seorang wirausaha dengan adanya analisis ini, wirausaha ini dapat mengetahui mana usaha yang memberikan keuntungan tinggi namun dengan tingkat resiko yang tinggi, atau dia juga dapat mengetahui mana usaha yang memiliki keuntungan lebih besar namun dengan tingkat risiko yang rendah. Nah, di sini terdapat tujuan analisis dari peluang usaha. Yang pertama yaitu menemukan peluang usaha, kemudian menemukan potensi usaha, kemudian untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang terdapat, kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui berapa lama usaha itu dapat bertahan. Apakah usahanya dapat bertahan hingga 5 tahun atau lebih, atau usahanya itu dapat hanya bertahan 1 tahun saja.
Nah, kemudian seorang wirausaha juga harus dapat memanfaatkan peluang usahanya ini secara kreatif dan inovasi. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat beberapa definisi dari kreatif. Yang pertama, how to create, yaitu bagaimana menciptakan produk dari yang tidak ada itu menjadi ada. Kemudian definisi kreatif yang kedua yaitu how to modify, yaitu bagaimana memodifikasi produk agar menjadi beda penggunaannya. Bisa kalian lihat di situ contohnya seperti sedotan. Sedotan ini nilai gunanya itu biasa digunakan untuk alat bantu minum. Nah, ketika seorang wirausaha ini memiliki pikiran yang kreatif, dia akan memodifikasi sedotan ini menjadi nilai guna yang berbeda, yaitu nilai guna hias. Jadi sedotan ini dapat dimodifikasi menjadi produk kerajinan dengan nilai guna nilai hias. Kemudian definisi kreatif yang ketiga yaitu how to combine, yaitu bagaimana mengkombinasi barang yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Contohnya itu seperti kayu dan benang. Dua benda ini kan tidak saling berhubungan. Kemudian apabila kita memiliki pikiran yang kreatif, kita akan mengkombinasikan dua benda ini menjadi suatu produk kerajinan yang memiliki nilai guna pakai. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa jenis dari inovasi. Yang pertama ada invensi. Invensi ini merupakan penemuan baru dari sebuah produk. Kemudian jenis yang kedua yaitu ekstensi. Ekstensi ini merupakan pengembangan dari suatu produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, jenis yang ketiga yaitu duplikasi. Duplikasi itu atau memperbanyak sebuah produk yang sudah ada dan juga sudah terkenal. Contohnya itu seperti memperbanyak produk Adidas. Karena Adidas itu kan sudah terkenal. Kemudian jenis inovasi yang keempat yaitu sintesis. Sintesis ini merupakan pengkombinasian konsep yang sudah ada menjadi konsep yang baru. Nah, selanjutnya di sini yang materi terakhir yaitu sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha itu terdiri dari dua faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu bisa dari pengetahuan yang kita miliki, bisa dari pengalaman. Pengalaman juga bisa dari pengalaman dari diri kita maupun pengalaman dari orang tua kita. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu berasal dari masalah-masalah yang kita hadapi namun belum terpecahkan, atau dapat juga dari kesulitan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, baik sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi peluang usaha? Saya, Bu. Ya, silakan Marta. Apa saja persiapan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis peluang usaha ya, Bu? Oh, iya baik Marta. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, persiapan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis peluang usaha yang pertama yaitu kalian itu harus meneliti lebih luas usaha yang akan kalian pilih. Kemudian setelah itu kalian juga menentukan bentuk usahanya itu seperti apa, apakah berbentuk PT, CV, atau yayasan, atau bahkan perseorangan. Kemudian setelah itu kalian juga menentukan jenis usaha yang akan kalian tekuni, apakah dalam bidang produk atau dalam bidang jasa. Setelah itu kalian juga harus mencari informasi mengenai usaha kalian tersebut. Nah, baru setelah itu kalian juga harus memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Bagaimana anak-anak semua? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Paham, Bu. Baik, jika sudah paham semua, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada minggu ini? Apa ada yang bisa? Ibu tunjuk saja ya. Coba Maya berikan kesimpulan mengenai materi peluang usaha ini. Saya, Bu. Jadi kesimpulannya itu adalah peluang usaha merupakan suatu kesempatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Namun sebelum melaksanakan peluang usaha, perlu dilakukan analisis peluang usaha untuk mengetahui apakah
peluang tersebut layak dikerjakan atau tidak. Dan seorang wirausaha itu harus bisa memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Ya, Begitu, Bu. bagus sekali. Benar sekali, Maya. Terima kasih, Maya, telah memberikan kesimpulan. Sekarang Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian ya. Bisa kalian lihat di sini terdapat tugas individu. Kalian diminta untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha. Tugas ini tolong kalian buat di Microsoft Word ya, dan Ibu kasih waktu 3 hari. Dan kalian kumpulkan di Google Classroom. Selain tugas individu, Ibu juga akan memberikan tugas kelompok. Ibu minta kalian tolong buat kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 orang. Kalian diminta untuk membuat makalah dan juga PowerPoint mengenai studi kelayakan bisnis. Kemudian kalian presentasikan di minggu depan. Apakah sudah paham anak-anak semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham semua, Ibu rasa sudah cukup. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu minta tolong kalian jaga kesehatan agar kita tidak terpapar dari virus COVID-19 ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jangan lupa kalian pelajari materi mengenai dokumen administrasi usaha ya untuk minggu depan. Kemudian video micro teaching yang dapat saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.